itu ada sama-sama dengan Tuhan Allah. Kong dia
Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, salam sejahtera for orang semua, shalom, damai di hati. Saudara-saudara, di tanggal 27 Juni ini, di hari Minggu, orang beribadah dengan liturgi yang beda. Tapi bukan berbeda, orang pakai orang lain pe bahasa. Nyanda, orang pe bahasa Manado. Bahasa Manado adalah logat utama di Sulawesi Utara. Kalau kurang aja tambah DP kami dengan DP apa tuh mohon dia bilang DP itu kurang di daerah apa di kabupaten kota masing-masing. Tetapi DP dasar orang tetap pakai bahasa Manado. Sehingga orang liturgi saat ini menggunakan bahasa Manado. Dan sebenarnya tidak ada kecanggungan for pendeta mau bahasa tu Alkitab dalam bahasa Manado. Cuma ketika baca ini satu raja-raja, Ponta tulis waktu itu perempuan nakal, kan kamu mau bilang tu nakal di perempuan, dia rasa enak tuh hati. Mar kalau di dalam Alkitab bahasa Indonesia, di situ tertulis waktu itu perempuan sundal. Mana lebih sadap orang mau dengar, itu sundal atau itu nakal. Tapi saudara-saudara, itu berbagai hal yang sebenarnya harus orang pahami bersama, termasuk orang pe bahasa daerah. Sehingga ada Alkitab dalam bahasa Manado. Bahasa Manado dalam perjanjian baru. Dalam perjanjian lama mungkin sementara diubah dari bahasa Indonesia ke bahasa Manado. Kalau pendeta pegang pembacaan ini di satu raja-raja pakai bahasa Manado. Ini langsung dari Sinode Gemim. Dan memang juga ada khotbah tertulis yang sudah dikirim dari Sinode Gemim serentak orang sebagai warga Gemim memakai liturgi bahasa Manado, firman Tuhan dalam bahasa Manado. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, orang tahu bersama Salomo pe hikmat yang Tuhan ada kasih pada Salomo luar biasa. Siapa yang tidak kenal seorang raja yang DP nama Salomo? Semua orang kenal ini raja. Ada keputusan-keputusan yang Salomo ambil yang luar biasa. Yang ketika Tuhan memberikan kepada Salomo hikmat yang luar biasa. Bahkan pada waktu itu hikmat Salomo tidak dapat tertandingi oleh siapapun. Dan bahkan dahulu sampai saat ini nyana ada tuh hikmat seperti Salomo. Luar biasa Tuhan memberikan hikmat yang luar biasa kepada Salomo ketika dia boleh mengambil keputusan. Tapi saudara-saudara, pendeta mau kasih tahu dulu bahwa hikmat yang Salomo pakai di dalam kehidupannya, kalau orang baca di dalam bahasa Indonesia, satu Raja-Raja pasal yang ketiga ayat 12, itu firman Tuhan bilang begini, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Berarti dari firman Tuhan ini sebelum Salomo nyana ada tuh hikmat sama dengan Salomo. Bahkan sesudah pun Salomo nyana ada Tuhan mau kasih bangkit tuh hikmat sama dengan Salomo. Kan kalau firman Tuhan ini orang so pernah dengar, bahkan juga ada yang so pernah kasih khotbah. Sampai kalau misalnya Salomo pe hikmat mungkin sampai 100%, nyana ada yang dapat menyamai hikmat dari Salomo 100%. Dan ini kata Allah sendiri di dalam firman Tuhan 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 12. Tapi saudara-saudara, orang percaya orang punya Tuhan yang luar biasa. Dia mau memberikan kesempatan buat orang semua
agar orang semua mampu memakai kehidupan ini dengan penuh berhikmat. Kalau tema minggu kita saat ini, tu hikmat yang dari Tuhan Allah, tuntun petiap orang for baking tu betul. Berarti hikmat yang Tuhan berikan for orang, mau menuntun orang pe hidup, mau mengarahkan orang pe hidup, tetapi juga orang tahu bagaimana mau baking tu bagus sesama, bahkan terlebih kepada Tuhan. Jangan orang cuma pakai itu orang pe hikmat untuk orang pe sesama. Tuhan kasih tu hikmat for Tuhan dan for sesama. Banyak demikian tuh orang-orang Kristen saat ini yang pakai itu hikmat for sesama, nyenak aja pakai for Tuhan. Bahkan juga dia cuma pakai for DP diri sendiri, sehingga menjadi egois, jadi sombong, bahkan juga menjadi tidak tahu aturan sebagai manusia. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kalau hari ini kita boleh belajar bersama tentang dua perempuan yang nakal ini, yang bagaimana dorang uji pa Salomo, kita pun demikian diperhadapkan dengan berbagai tantangan. Kita pun demikian diperhadapkan dengan berbagai keputusan-keputusan untuk mengambil tindakan setiap masalah yang ada. Kan kalau Salomo bisa mengambil tindakan di setiap masalah yang ada, itu hikmat Tuhan ada kasih pada dia, orang pun juga demikian. Orang pun bisa mengambil tindakan di setiap masalah yang ada. Karena Tuhan Allah yang Salomo percaya itu juga Tuhan Allah yang orang percaya. Sehingga hikmat ini bagi semua orang sangat dibutuhkan di dalam perjalanan kehidupan orang semua. Orang kalau tidak berhikmat, maka sulit akan menjalani kehidupan ini. Dengan kata lain, di rumah pasti dengan keluarga banyak hal yang tidak diinginkan terjadi. Begitupun juga dengan tetangga, begitupun juga dengan jemaat dan masyarakat. Karena nak pakai itu hikmat. Minta tu hikmat pada Tuhan, Tuhan taruh di hati, di pikiran, tetapi juga dia keluar dengan arif, dia keluar dengan bijaksana. Siapapun orang tua mu anak-anak, anak muda, pemuda, remaja, kalau nak berhikmat, nak memakai perkataan ini dengan baik, dengan benar, maka bukan cuma menyakiti hati Tuhan, menyakiti hati sesama. Bahkan di dalam firman Tuhan yang tertulis saat ini terjadi pembunuhan karakter. Ada kan tuh langsung aja ceplos-ceplos ya bilang, nyandak coba pikir dulu langsung aja lepas tuh su kata-kata. Masuk kurang itu DP persentase so kurang. Sekarang kurang aja kipas di Facebook. Tuh orang pembadian di rumah, tidak boleh pembadian di Facebook rame. Tuh, kurang jari itu coba jalan, sebukang mulu. Ini orang bilang karena lidah badan binasa, karena jari badan binasa. Dan ini realita yang orang lihat saat ini. Betapa orang-orang Kristen soalnya nak punya hikmat mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini, sehingga sekalipun orang bergereja, masuk kolom, ibadah kom bapa, kom ibu dan lain sebagainya, itu hanya sebagai formalitas dan rutinitas. Tidak mencerminkan karakter Kristen yang sesungguhnya, menjalani kehidupan sebagai orang Kristen setiap hari yang sesungguhnya, yang sebenarnya itu yang Tuhan Yesus ingin, yang Tuhan Yesus ingin lihat di dalam perjalanan kehidupan saya dan saudara-saudara. Bukan cuma tu jemaat, dengan tu pelsus, pina tu wasiamas, dengan pendeta le. Kalau nak baking tu bagus ya, nak akan berdampak bagus for jemaat dan masyarakat. Sehingga saudara-saudara, di setiap keputusan yang torang ambil, torang butuh hikmat dalam menjalani kehidupan ini. Dan torang yang hadir saat ini bukanlah orang-orang yang sempurna, bukan orang-orang yang kudus, bukan orang-orang yang suci. Saya dan saudara-saudara membutuhkan Tuhan setiap hari. Dan di gereja, di tempat di mana kita beribadah,
jadi bengkel rohani for torang. Tuh, kalau torang pilih tanpa fitness itu bengkel body. Pilih tanpa bengkel otomotor itu for kendaraan. Mari di sini bengkel rohani for torang. Terus memperbaiki torang pe hidup. Terus mengoreksi torang pe hidup agar ada perubahan dan pertobatan. Mari kalau sudah ada perubahan dan pertobatan, coba bertanya ke Tuhan, ini terbuat dari tanah sengketa atau tanah liat? Karena kalau memang suku mabal, no bagaimana lekang? Ada kan tuh begitu tuh orang tuh hati dan pikiran dapat lihat memang so bukan cor men berapa sak, memang so baja. Mari saudara-saudara, kalau orang mau melembutkan hati ini, minta tuh hikmat buat Tuhan, maka orang akan hidup di jalan yang benar. Lagi lihat kemarin itu si Asana so bagus kan tuh bajalang. Maaf bukan bagus tuh bajalang karena dia so bagus tuh hidup so lurus. Artinya so nyanda dang podong bilang so nyanda vlokel kan. Dan harus seperti itu tuh perjalanan hidup. Itu yang Tuhan inginkan. Biar le mau basombayang sampai mau malele air mata darah. Kalau tuh perbuatan kehidupan sehari-hari nyanda bagus, banyak menjadi batu sandungan bagi orang lain, sulit untuk mendapatkan kedamaian. Dan pendeta yakin dan percaya kita semua saling menguatkan. Orang semua ini saling menegur, saling menasehati, tetapi juga saling memberi contoh. Bukan cuma penatua yang semas dia kasih contoh, bukan cuma pendeta, jemaat juga mesti kasih contoh. Masing-masing memberi contoh yang baik agar supaya orang pun dikuatkan. Itu tuh hikmat berjalan bersama dengan Tuhan. Kiranya tuh firman Tuhan saat ini kasih kuat buat orang semua, kasih mampu buat orang semua untuk tetap terus menjalani kehidupan ini yang Tuhan Yesus percaya, kasih percaya buat orang untuk menikmati hidup di dunia ini. Tuhan berkati orang semua. Amin. Saudara-saudara, torang mau kasih persembahan. Mari jo torang bawa tu torang pe persembahan for Tuhan. Torang menyanyi dalam NNBT nomor 15 ayat 1, Hei semua umat Tuhan. Semua umat Tuhan, kasih persembahan sebagai rasa terima kasih for Tuhan pe berkat. Tungoni pe persembahan pasti dapat berkat. Kong selalu bilang makasih for Tuhan pe berkat.
Tiap jam dan tiap waktu Tuhan jaga patorang. Tiap jam dan tiap waktu Tuhan sayang patorang. Tiap jam dan tiap waktu Tuhan piara patorang. Tiap jam tiap waktu Tuhan selalu ada yang torang. Mari torang puji Tuhan, mari torang sembah Tuhan, karena cinta kasih yang Tuhan kasih for torang semua. Mari torang puji Tuhan, mari torang sembah Tuhan, karena cuma Dia yang Tuhan pantas for torang puji. Tiap jam dan tiap waktu Tuhan jaga patorang. Tiap jam dan tiap waktu Tuhan sayang patorang. Tiap jam dan tiap waktu Tuhan piara patorang. Tiap jam tiap waktu Tuhan selalu ada yang torang. Mari torang puji Tuhan, mari torang sembah Tuhan, karena cinta kasih yang Tuhan kasih for torang semua. Mari torang puji Tuhan, mari torang sembah Tuhan, karena cuma Dia Tuhan yang pantas for torang puji. Mari kita doakan persembahan, mari kita satu dalam doa. Ketika kami menikmati berkat-Mu Bapa, kami diberi kesempatan untuk beribadah bersekutu pada saat ini di rumah-Mu yang kudus. Kami telah disegarkan lewat firman-Mu, kami berterima kasih kepada-Mu, dan kami telah memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami. Berkatilah persembahan ini Bapa, sehingga bisa terpakai dengan baik, terolah dengan baik, untuk kemuliaan akan nama-Mu. Berkati jemaat-Mu yang telah memberi dengan penuh sukacita, dan kami percaya Engkau akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat bagi kami lewat usaha dan pekerjaan kami. Ini doa kami Bapa, yang kami bawa lewat anak-Mu Yesus Kristus, adalah sumber berkat kami. Amin. Saudara-saudara, mari torang berdoa. Torang mengucap syukur pada Tuhan Yesus, karena Tuhan baik sekali pada orang. Tuhan Yesus boleh tuntun torang pe ibadah, torang boleh menyanyi, tetapi juga torang boleh baca Alkitab, torang boleh bersama renungkan tu Alkitab. Dan Tuhan boleh kasih kekuatan, hikmat buat orang, sehingga orang boleh pakai itu untuk sama-sama tadi orang baca Alkitab, merenungkan bersama. Makasih banyak Tuhan untuk
Tuhan pe penyertaan, dan torang boleh semua dikuatkan. Tuhan kasih mampu, tetapi juga torang boleh saling bakoreksi diri masing-masing. Karena di setiap kehidupan torang ini tidak pernah luput dari salah. Untuk itu Tuhan, torang percaya bahwa dengan tu firman Tuhan terus kasih kuat pada orang. Bukan cuma kasih kuat, tapi juga kasih lurus torang pe hati, torang pe pikiran, agar torang boleh hidup jadi orang yang punya buah yang baik. Semasa Tuhan kasih kesempatan torang boleh hidup di dunia ini, torang boleh belajar lewat bagian firman Tuhan dari Tuang Raja Salomo, yang Tuhan kasih hikmat sungguh luar biasa sekali. Dan torang percaya tu hikmat yang Tuhan dah kasih pada Salomo, sekalipun tidak sesempurna dari Tuang Raja Salomo, mar Tuhan pun kasih hikmat pada orang agar torang boleh baking tu baik, agar torang boleh baking tu lurus. Dan torang pe hidup ini, mau orang tua, mau anak-anak, torang boleh diberkati oleh Tuhan Yesus. Sehingga belajar terus dari firman Tuhan yang selalu kasih kuat pada orang, torangnya nak mau berhenti, torang tetap terus ingin belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, di kesempatan ini jemaat kami semua boleh berada di rumah gereja dari berbagai pergumulan, dari berbagai torang pe sukacita, tantangan hidup. Tapi torang percaya Tuhan sangat tahu, bahkan Tuhan lebih tahu di tiap-tiap pribadi-pribadi torang semua. Maka biarlah mereka atau torang pe saudara-saudara yang dalam tantangan pergumulan hidup, Tuhan tetap terus kasih kuat pada orang. Berkati dorang pe kerja, berkati dorang pe tanggung jawab, dan Tuhan pun berkati dorang pe pelayanan. Torang percaya semua torang hidup di dalam tangan Tuhan, dan torang pun boleh tetap terus mengucap syukur, bersyukur pada Tuhan, karena Tuhan boleh kasih kekuatan dan kemampuan. Di hari ini, di kesempatan ini Tuhan, torang pun berdoa bagi torang pe saudara-saudara yang sakit. Apakah dorang sakit di rumah sakit atau ada di rumah, tetapi torang percaya dorang sangat membutuhkan topangan doa. Kiranya Tuhan jamah pada orang, Tuhan kasih baik, dan torang percaya Tuhan kasih kuat dorang pe iman dan dorang pe keluarga masing-masing. Tetapi juga kalau mungkin ada yang sakit yang hadir di rumah gereja saat ini, torang percaya juga Tuhan pun jamah, Tuhan kasih baik, Tuhan kasih pulih dorang pe sakit. Makasih banyak Tuhan Yesus. Tuhan pe hamba ini berdoa juga for keluarga-keluarga yang sedang berduka cita, termasuk keluarga Basar Lonto Malasai. Tuhan berkati keluarga ini. Seminggu yang lalu suami, papa dah kasih tinggal istri anak-anak menuju ke rumah Bapa yang kekal. Torang percaya Tuhan kasih kuat keluarga, istri dan anak-anak, saudara-saudara. Tuhan yang nak mau kasih biar pada orang. Tuhan tetap terus menghibur, Tuhan tetap terus menguatkan mereka di dalam dorang pe hidup hari ini, esok, dan seterusnya.
torang serahkan kehidupan dari keluarga besar Lontok Malasai yang terus ada dalam tangan kasih Tuhan yang penuh dengan kemurahan. Tuhan Yesus yang baik, kiranya juga Tuhan berkati torang pe anak-anak yang masih sekolah, yang masih duduk di bangku kuliah, yang dalam pekerjaan, dimanapun dorang ada. Dorang percaya Tuhan berkati kehidupan dorang semua, dan dorang boleh jadi penerus bangsa dan negara ini. Bukan cuma ini bangsa dan negara, tapi juga for gereja Tuhan. Mereka tetap terus hidup takut Tuhan, hidup di jalan Tuhan. Dan anak-anak muda, remaja, sekolah minggu, dorang tetap terus dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan juga berkati dorang pe mama dan papa, kakak, adik, oma dan opa. Tuhan tetap terus kasih kuat dalam menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan. Bahkan seluruh jemaat Gemimbaitel Girian dari kolom 1 sampai kolom 21, Tuhan berkati kehidupan torang semua. Dari berbagai torang pe pekerjaan yang berbeda-beda, latar belakang yang beda-beda, torang percaya Tuhan kasih mampu buat orang untuk jadi satu di dalam Tuhan, untuk tetap terus saling baku kasih kuat, saling mendoakan satu dengan yang lain. Dan biarlah Tuhan yang terus memampukan torang semua untuk menjalani ini hidup yang rahasia, yang terbatas di dalam kehidupan pemikiran torang semua. Tetapi torang percaya Tuhan pe baiknya tidak akan pernah habis. For torang semua, torang jalani ini hidup ini dengan selalu mengucap syukur. Tuhan Yesus yang baik, di ibadah ini berdoa juga torang bagi kantoria, pemain keyboard, pemandu live streaming, bahkan tu pelayan khusus yang boleh bersama-sama kostor. Berkati torang semua dalam pelayanan. Tuhan berkati kehidupan kami semua di segenap tugas tanggung jawab pelayanan kami bersama dengan torang pe keluarga. Makasih banyak Bapa di sorga, torang bawa torang pe bangsa dan negara ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan terus memimpin torang pe bangsa dan torang pe negara, torang pe Bapak Presiden. Tuhan kasih kuat sehat pada dia dan juga semua jajaran pemerintah yang ada, bahkan sampai di orang pe kota Bitung tercinta ini. Tuhan berkati Pak Wali Kota, Wakil Wali Kota, sampai di kelurahan dan lingkungan yang ada. Orang percaya orang pe kehidupan ini dalam tangan Tuhan. Segala tu virus, bakteri yang merongrong orang pe kehidupan di saat ini, torang percaya Tuhan kasih kuat, Tuhan kasih mampu torang pe imun dan torang pe iman untuk tetap terus berjalan dengan penuh sukacita bersama dengan Tuhan. Ini torang pe doa, ini torang pe sembayang, dan torang pe doa dengan sembayang ini torang mau akhiri dengan doa Bapa kami dalam bahasa Manado. Torang pe Bapa yang ada di sorga, torang minta supaya semua orang hormat tu Bapa pe nama, lantaran Bapa itu kudus. Bapa datang jo berkuasa sebagai Raja. Kong semua Bapa pe mau jadi di bumi sama dengan tu ada jadi di sorga. Kasih akang petorang makanan yang cukup for ni hari. Kong kasih ampung akang tutorang pe salah. Sama dengan torang kasih ampung petorang yang pa orang yang dah bikin salah petorang. Kong jangan kasih biar torang tagoda mau bikin tu jahat. Mereka kasih lapas akang patorang dari tu kuasa jahat. Lantaran cuma Bapa punya tu kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, diundang torang berdiri bersama torang menutup torang pe ibadah ini, torang menyanyi Api Injil. Lagu ini nanti dinyanyikan 2 kali.
pedotu-dotu. Tuanku dorang dah terima api Injil. Sekarang dorang soalnya ndak ada, yang tinggal cuma pesan for anak cucu semua sekarang ini. Biar api Injil terus menyala, menyala buat orang berhati. Dan biar terdekat cahaya, bahkan terus dari kami. Saudari dulu sampai Tuhan Yesus balik kembali. Tuhan punya maksud for torang pedotu-dotu. Tuanku dorang dah terima api Injil. Sekarang dorang soalnya ndak ada, yang tinggal cuma pesan for anak cucu semua sekarang ini. Biar api Injil terus menyala, menyala buat orang berhati. Dan biar terdekat cahaya, telah pancar jauh dari kami. Saudari dulu sampai Tuhan Yesus balik kembali. Saudara-saudara, taruh kira baik-baik tu Tuhan Allah pe Rasul penasehat ini di dalam Roma pasal 16 ayat 25 hingga 27. Puji jopa Tuhan, Dia itu yang mampu beki ngoni percaya jadi kuat lantaran ngoni so dengar tu kabar baik tentang Yesus Kristus yang kita jase tahu pa orang-orang. Tu kabar baik itu dari dulu orang belum tahu. Mar sekarang ini Tuhan Allah so se tunjung itu pa manusia. Tu kabar baik itu Tuhan Allah so se tahu pa nabi-nabi dulu. Kong Dia suruh dorang tulis itu supaya percaya deng iko pa Kristus. Tuhan Allah itu selalu ada sampai selama-lamanya. Puji jopa Tuhan Allah, Dia Tuhan yang selalu tahu mana tu baik. Torang puji dan hormat terus pa Tuhan Allah sampai selama-lamanya lantaran apa yang Yesus Kristus so baking. Amin. Kasih akang salam pa orang-orang yang sakit, yang so tua, yang tidak dapat datang di gereja dan siapapun. Dan terima jo tu Tuhan Allah pe berkat. Kita minta pa Tuhan Yesus Kristus setunjung tu Dia pe bae pangoni. Kong Tuhan Allah pe sayang deng Roh Kudus selalu ada sama-sama dengoni semua.
demikian, orang ibadah so kelar, silakan duduk dan orang saat teduh. Kemudian mendengarkan warta jemaat. Sebelum kita masuk pada warta jemaat, saat ini ada untuk pembacaan surat pernyataan pindah golongan agama, dan sebentar nanti didampingi oleh Pelsus kolom 6 kepada yang bersangkutan, dan Pelsus kolom 6 diberi kesempatan. Yang nama Ibu Ferani Pai. Dan diharapkan dengan keluarga juga dapat mendampingi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada saat ini saya akan membacakan surat pernyataan. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Ferani Pai, tempat tanggal lahir Treman 18 Februari 1992. Pekerjaan belum bekerja, alamat Desa Treman, Jaga 11, Kecamatan Kauditan. Golongan agama sebelumnya GPDI, Gereja Pantekosta Indonesia yang bertempat di Desa Treman, menyatakan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat, maka saya beralih dari golongan Kristen Pantekosta masuk menjadi anggota Gemim Jemaat Baitul Girian. Saya lakukan ini dengan penuh kesadaran tanpa dipaksa oleh siapapun. Demikian surat pernyataan ini telah saya buat dengan benar dan disaksikan oleh pelayan khusus setempat. Saya yang membuat pernyataan, Ferani Pai, dan sudah bertanda tangan di atas materai. Terima kasih. Iya, sudah. Ya. Iya. Kita akan masuk pada warta jemaat, tapi sebelumnya tentunya kami semua yang hadir pada saat ini, bahkan Badan Pekerja Pelsus, menyampaikan banyak terima kasih pada Kadim yang terkasih Bapak Pendeta Otto Rieder Ranes Sarjana Teologia. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Pendeta dalam tugas pelayanan, bahkan memberkati keluarga besar Lanes Kantor. Dan bagi puji-pujian dari kolom 6, kolom 7, bahkan keluarga yang berduka, kami menyampaikan terima kasih. Dan live streaming, bahkan kantoria, bahkan mereka yang bertugas pada saat ini dalam peribadatan pagi hari ini, kami sampaikan banyak terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita dan tugas dan tanggung jawab kita. Kita masuk pada warta jemaat untuk ibadah subuh. Untuk puji-pujian kolom 10 dan kolom 11, dan untuk ibadah pagi kolom 12 dan kolom 13. Untuk ibadah malam kolom 14 dan kolom 15. Dan untuk ibadah Bipra Pria Kombapa, ibadah Pria Kombapa tanggal 28 Juni jam 19.30 bertempat di gedung gereja atas nama Pria Kombapa kolom 21. Untuk wanita Kom Ibu jam hari Jumat tanggal 2 Juli jam 17.00. Tempat nanti diinformasikan lewat pengeras suara. Remaja Sabtu 4 Juli 15.00. Tempat juga akan diinformasi lewat pengeras suara. Begitu juga pemuda
hari Sabtu tanggal 3 Juli 19.00. Tempat juga akan informasi lewat pengeras suara di gereja. Ibadah guru sekolah minggu hari Jumat tanggal 2 Juli jam 16.00 bertempat di gedung gereja atas nama UPK Guru Sekolah Minggu Kolom 2. Ibadah pas hari Kamis tanggal 1 Juli 19.30 bertempat di gedung gereja atas nama Syama Seska Kandowang Kok Puluan. Komisi PSDD hari Senin 28 Juni 17.30 di gedung gereja. Komisi PDP Selasa 29 Juni pukul 19.00 tempat nanti diinformasikan. Untuk sentralisasi dan sampul syukur, sampul persepuluhan, jemaat bisa lihat pada lembaran warta jemaat. Sekian warta jemaat dan terima kasih. Sudah.